Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi atamma lana syahras siyam wa 'adana fihi 'alal qiyam wa khatamahu lana biyawmin huwa min ajalil ayyam walladzi ja'ala lil muslimina 'idal fitri ba'da siyami ramadan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul malikul azimul akbar. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh asy-syafi'u ilal mahsyar. Qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Amma ba'du fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Kama qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia. Pada hari ini, di hari yang istimewa, waktu yang terbaik dan di tempat yang mulia, kita berkumpul seraya mengumandangkan takbir, takmid dan tahlil. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Gema takbir, tahmid dan tahlil berkumandang di seluruh penjuru dunia. Ini adalah menandakan bahwa kita sudah berada di Idul Fitri, hari kemenangan di mana umat Islam merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Tiada hari, tiada kalimat yang pantas, yang paling indah yang kita dapat lantunkan melainkan ungkapan kebahagiaan alhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat karunia yang Allah berikan kepada kita semua, terutama adalah nikmat iman dan Islam kita, yang dengan nikmat iman dan Islam itu akan menghantarkan kita bukan hanya meraih kebahagiaan di dunia, tapi juga akan meraih kebahagiaan di akhirat, dan kelak kita akan dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita juga mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia. Di hari yang fitri ini, semua wajah dan hati umat Islam memancarkan kebahagiaan, memancarkan keceriaan yang luar biasa karena telah menuntaskan ibadah puasa selama bulan suci Ramadan. Idul Fitri sebenarnya bukan hanya sekedar hari perayaan dengan pakaian baru dan berbagai aneka makanan hidangan yang lezat. Idul Fitri adalah momentum
untuk bagaimana kita menguatkan tekad kita kembali untuk senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Dan juga ini akan menuntun kita bagaimana kita bisa meraih kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat kelak. Idul Fitri juga adalah tentang panggilan untuk kembali kepada kesucian, memperkuat silaturahim dan kebersamaan, menanamkan kasih sayang pada mereka yang selama ini mengalami kesulitan dalam kehidupannya. Semoga silaturahim dan kebersamaan tidak hanya berhenti pada saat bulan Ramadan, di mana pada saat bulan Ramadan kita sering menyantuni anak-anak yatim, orang-orang yang sedang kesusahan, kalangan duafa dan saudara-saudara kita yang mendapati kesulitan dalam kehidupannya. Mudah-mudahan kebersamaan ini tetap berlanjut sampai kapanpun di luar Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya setiap manusia ada dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci tanpa dosa. Hati kita bersih, jiwa kita juga bersih seakan menjadi lembaran putih yang belum tergores oleh tinta. Namun seiring dengan berjalan waktu, dalam perjalanan kehidupan manusia, seringkali kita sebagai manusia tergelincir dalam dosa dan kesalahan. Lisan yang dulu jujur mulai ternoda dengan dosa. Hati yang dulu lembut mulai mengeras akibat rasa iri dan dengki kita. Dan amal yang dahulu tulus terkadang tercampur oleh sifat riya dan ujub membanggakan diri kita. Itulah sebabnya Ramadan itu hadir sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam. Umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dalam rangka untuk menebus seluruh dosa-dosa manusia selama dalam perjalanan hidupnya, dalam membersihkan jiwanya yang telah ternoda oleh berbagai dosa dan kesalahan yang diperbuatnya. Bulan Ramadan penuh dengan kegiatan-kegiatan yang akan menghapuskan dosa-dosa kita. Lihat di berbagai hadis yang Rasulullah sabdakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Kemudian di dalam redaksi yang lain, wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka salat kita, qiyamul lail kita, salat kita dan puasa kita seluruhnya diarahkan dalam rangka untuk menghapuskan seluruh dosa-dosa kita. Dan bahkan sedekah kita, zakat kita adalah diperuntukkan dalam rangka untuk menghapuskan seluruh dosa-dosa yang pernah diperbuat oleh kita. Malam-malam yang telah kita penuhi dengan malam qiyamul lail, bacaan Quran kita, zikir kita, solawat kita, semuanya adalah dalam rangka untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh amalan di bulan Ramadan sesungguhnya pada hakikatnya adalah bagaimana kita bisa menghapuskan dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi pertanyaannya, apakah dosa-dosa kita telah terampuni semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Menurut para ulama, bahwa puasa kita, salat kita dan zakat kita belum tentu seluruhnya akan menghapuskan dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena amaliyah ibadah kita yang berkaitan dengan Allah itu adalah menjadi hak Allah, dan Allah lah yang memutuskan apakah kita terampuni atau tidak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sementara kesalahan kita, dosa kita terhadap sesama manusia yang lainnya sebagai hakul adami itu adalah sangat bergantung pada kerelaan, keikhlasan dan maaf dari orang-orang yang kita zalimi. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Hal ini selaras dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kanat lahu majlimatun ya akhi min 'irdin aw syai'in falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun." Barang siapa memiliki kezaliman terhadap saudaranya, baik dalam hal kehormatan dan sesuatu yang lainnya,
makanya hendaknya ia meminta kehalalan darinya pada hari ini, pada saat di dunia, sebelum datangnya hari kiamat. Ini menunjukkan bahwa amalan ibadah kita selama bulan suci Ramadan itu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Tapi kalau tidak diiringi dengan maaf dan ampunan dari orang lain yang pernah kita zalimi, maka sesungguhnya kita belumlah suci kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Maka itu untuk meraih predikat kembali ke fitrah kesucian kita sebagai umat Islam, umat manusia yang suci dari dosa pada saat dia dilahirkan, kita tidak hanya harus terbebas dari dosa-dosa kita terhadap Allah, tapi juga bagaimana kita melepaskan diri dari dosa dan kesalahan kita terhadap orang lain. Dosa-dosa yang mungkin pernah sering kita lakukan adalah dosa yang pernah kita lakukan terhadap orang tua kita, terutama terhadap ibu kita yang pernah mengandung kita selama 9 bulan. Kemudian menyusui mereka selama sekian tahun. Dan kemudian merawat kita bertahun-tahun. Bahkan sampai besar kita telah dididik dan dirawat oleh mereka. Seringkali ibu kita terbangun nyenyaknya, terbangun tidurnya, karena kita kemudian menangis dan meminta menyusui untuk mendapatkan makanan yang menjadi makanan kita pada saat kita menjadi masih kecil. Mungkin kita terbangun karena kita merasakan ketidaknyamanan dalam kehidupan kita, lalu terbangunlah ibu-ibu kita karena harus menyusui dan kemudian menenangkan kita. Kemudian betapa pula jasa ayah kita, orang tua kita yang telah bersusah payah membanting tulang mencari nafkah terhadap anak-anaknya, keringatnya yang selalu membasahi tubuhnya, dan rasa lelah dan beban pikiran yang dirasakan tidak pernah diperhatikan. Karena kasih sayangnya seorang ayah tidak pernah menjadikannya sebagai beban hidupnya. Itu adalah tanda bahwa pengorbanan orang tua kita begitu luar biasa kepada kita semua. Di momen Idul Fitri ini, mari datangilah mereka, peluk dan ciumlah kening mereka, mohonlah ampun dan ridhonya agar kita meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya ridho Allah adalah tergantung kepada ridho orang tua kita. Sudah sepantasnya kita untuk membalas kebaikan dan kasih sayang yang pernah mereka lakukan sejak kecil bahkan sampai sekarang. Lalu bagaimana kalau seandainya orang tua kita telah meninggal dunia? Bakti bagaimana kita bakti kepada orang tua kita? Maka Rasulullah telah mengajarkan kepada kita semua, maka yang harus kita lakukan adalah as-salatu wal istighfaru. Berdoa dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kedua orang tua kita. Mudah-mudahan mereka semua yang telah meninggal dunia ditempatkan di tempat yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kuburnya dijadikan Allah min yadil jannah. Dan juga yang harus kita lakukan sebagai bakti amal baik kita terhadap kedua orang tua kita adalah dengan cara membangun silaturahim terhadap orang-orang saudara-saudaranya yang pernah dekat dengan dia. Karena itu kita harus tetap menjalin hubungan silaturahim dengan mereka. Itu adalah salah satu wujud, adalah bakti kepada kita, bakti kita terhadap kedua orang tua kita. Dan juga yang tidak kalah pentingnya harus kita jaga adalah memenuhi janji orang tua kita yang mungkin baru tahun lalu di masa hidupnya dia pernah melalaikan janjinya terhadap orang lain. Maka penuhilah janjinya agar dia terbebas dari dosa-dosanya. Itu adalah salah satu bentuk juga untuk melepaskan diri dosa-dosa orang tua kita dengan perantara bakti kita terhadap kedua orang tua kita. Ma'asyiral muslimin ya rahimakumullah. Dan juga yang tidak kalah penting adalah sedekah kita yang kalau kita keluarkan, infak kita diperuntukkan kedua orang tua kita, maka itu akan sampai pahalanya kepada mereka, dan itu menjadi salah satu amal terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia. Untuk meraih Idul Fitri, untuk kembali kita suci sebagaimana layaknya bayi yang baru terlahirkan ke dunia, adalah harus bagaimana kita menghapuskan dosa-dosa kita terhadap Allah.
dan juga dosa-dosa kita terhadap manusia-manusia yang lainnya. Oleh karena itu kesadaran adanya pengakuan kesalahan kita dan dosa inilah yang kemudian melahirkan tradisi halal bihalal, adalah bagaimana kita antara satu dengan yang lainnya saling menghalalkan, saling memaafkan antara satu dengan yang lainnya. Ini adalah satu perbuatan yang sangat agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam satu ayat disebutkan ketika seseorang memaafkan hambanya yang lain, memaafkan saudaranya kesalahan orang lain, maka kelak di hadapan Allah di hari kiamat, yaumil kiamah, di akhirat kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, bidadari mana yang akan kamu pilih? Karena kemuliaanmu telah memaafkan orang yang lain yang telah bersalah kepadamu, kepada orang yang menzalimimu. Itu adalah satu kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah Idul Fitri yang berbahagia. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Di hari yang fitri ini marilah kita saling menebarkan maaf. Karena memberi maaf adalah sikap yang dianjurkan Allah Subhanahu wa taala dan juga dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu marilah kita berpegang teguh pada ajaran Islam, karena itu akan menuntun kita kepada jalan kehidupan yang berbahagia bukan hanya di dunia dan juga di akhirat. Sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 133 sampai dengan 134 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh wa'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kazimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan segeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang sedianya bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang selalu berinfak baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Orang-orang yang selalu mengendalikan kemurkaannya, kemarahannya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Allahu akbar, Allahu akbar. Jangan sampai kemudian kita, karena ada pengaduan dari saudara-saudara kita, dari tetangga kita yang pernah kita zalimi. Karena ada sebuah hadis yang menunjukkan, karena di akhirat kelak ada yang disebut kemudian sebagai muflis, orang yang rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pernah sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang disebut muflis? Muflis itu adalah orang yang tidak punya uang, orang yang tidak punya harta. Tapi kata Rasulullah, bukan itu adalah orang yang muflis. Orang yang muflis adalah orang yang rajin sholatnya, orang yang rajin puasanya, orang yang rajin zakatnya, orang yang sedekahnya rajin. Tapi di hadapan Allah dia disebut sebagai muflis karena dia ternyata pernah menzalimi saudaranya, pernah menzalimi tetangganya, pernah menzalimi teman-temannya. Itulah yang kemudian dia menjadi muflis. Karena kelak dia kemudian ketika ingin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditegur sama orang lain, orang yang pernah dizalimi, yang memprotes kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, kenapa orang ini dimasukkan ke surgamu ya Allah? Padahal dulu dia pernah menzalimiku, dia pernah mencaciku, maka bagaimana mungkin dia bisa masuk surga ya Allah?" Pengaduan, berbagai pengaduan. Kemudian datang pula orang yang pernah dizalimi, mungkin diambil hartanya, dan kemudian mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, mana-mana mungkin seseorang ini masuk ke surgamu ya Allah, sementara dia pernah menzalimiku, mengambil harta sebagian dari hartaku, yang kemudian dengan cara yang zalim ya Allah, maka sudah tidak sepantasnya dia masuk surgamu ya Allah." Kemudian datang lagi ya orang lain yang kemudian merasa, yang kemudian dibunuh pada masa hidupnya, maka kemudian dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh kebaikan orang yang tadi akan masuk surga akan dilimpahkan kepada orang-orang yang dizaliminya. Dan kemudian apabila pahala atau kebaikan yang pernah dilakukannya pada masa hidupnya tidak sanggup untuk menutupi dosa-dosa dan kesalahan yang pernah diperbuatnya pada masa di dunia, maka kemudian akan dilimpahkanlah dosa orang-orang yang pernah dizalimi kepadanya.
Nauzubillah min dzalik. Inilah yang disebut sebagai orang yang muflis, orang yang rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita terhindar dari itu. Maka pada momen Idul Fitri marilah kita saling memaafkan antara satu dengan yang lainnya. Berani untuk mengatakan kita memohon maaf kepada orang lain, dan kita harus bermurah hati untuk memaafkan saudara-saudara kita yang pernah mungkin merasa kita pernah dizalimi oleh mereka. Maka momentum ini adalah yang kemudian disebut sebagai teriring doa, ja'alallahu minal aidin wal faizin. Kalau kita sudah saling bermaafkan antara satu dengan yang lainnya, maka sudah pantaslah kita minal aidin wal faizin, orang yang kembali, orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita akan dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan suci Ramadan tahun depan, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah sebagai indahnya pada saat kita melaksanakan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ja'alallahu ayyakum minal aidin wal faizin wal maqbulin wa dakhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihi salihin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa liwalidayna wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'ina bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du, fayusikum min nafsi bi taqwallahi azza wa jalla wa taqullaha ta'ala fi hadzal yawmil azim. والشكر له واشكره على تمام الصيام والقيام واتبعوا رمضان بصيام الست من شوال ليكون لكم كصيام الدهر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كما أمرتنا فقلت وقولك الحق إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. ورضي الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الصالحين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين وخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلى كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. Ya Allah, ya Allah, ya Ghaffar, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami yang besar maupun yang kecil ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami yang terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami yang disengaja maupun tidak disengaja ya Allah. Ampunilah dosa kami ya Allah sejak akil baligh sampai dengan sekarang ya Allah. Begitu banyak dosa yang pernah kami perbuat ya Allah, yang tidak pernah mungkin tersebutkan di hadapan-Mu ya Allah, yang mungkin tidak diakui oleh kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni pula dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa mereka ya Allah. Kasihanilah mereka ya Allah.
Mereka mengasihi kami sejak kecil ya Allah. Maka kasihanilah mereka dan sayangilah mereka ya Allah. Ya Allah, apabila mereka telah meninggal dunia ya Allah, ampuni dosa pula dosa mereka ya Allah. Jadikanlah kubur mereka rawdah min riyadil jannah, taman-taman surgamu ya Allah. Berikanlah rahmat dan ampunanmu ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Ghafur, ampuni pula dosa-dosa saudara-saudara kami ya Allah. Ampuni pula dosa guru-guru kami ya Allah. Ampuni pula dosa-dosa saudara-saudara kami ya Allah ya Rabb. Ampun pula dosa-dosa kaum muslimin dan muslimat yang meninggal maupun yang belum ya Allah. Ampunlah dosa mereka semua ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh ya Allah. Anak yang soleh ya Allah. Anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya ya Allah. Yang berbakti dan taat kepadamu ya Allah. Yang taat terhadap perintahmu dan menjauhi larangan-laranganmu ya Allah. Jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah, keluarga yang mawaddah dan rahmah ya Allah. Jadikanlah kami kelak orang-orang yang berbahagia di hadapanmu ya Allah. Berjumpa di dalam surga bersama orang-orang yang soleh dan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kabulkanlah doa kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.